Jakarta, CNBC Indonesia. Seorang nelayan asal Cirebon yang tengah mencari ikan di Laut Jawa tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan berakhir dengan penemuan yang luar biasa. Pada suatu pagi di tahun 2003, nelayan yang tak disebutkan namanya sedang memancing ikan di Laut Jawa seperti biasa. Dia berhenti tepat di jarak 70 km dari pesisir pantai dan di atas kedalaman 50 meter. Di sana memang lokasi ikan lalu lalang, sehingga dia pun percaya diri tangkapannya bakal melimpah. Maka, dia pun melepas jaring dan membiarkan benda itu menjerat banyak ikan. Usai menunggu lama, si nelayan yakin tangkapan sudah cukup. Dia lantas bergegas mengangkat jaring. Hanya saja, pengangkatan kali ini terasa berbeda. Nelayan tersebut merasa jaringnya lebih berat dibanding biasanya. Dengan sekuat tenaga, dia tetap mengangkat jaring hingga masuk ke lambung kapal. Saat dibuka dugaan nelayan terbukti, isi jaring bukan hanya ikan, tapi juga ada keramik yang tersangkut. Maka, sesampainya di daratan, dia menindaklanjuti asal-usul keramik tersebut. Berita penemuan keramik pun tersebar. Singkat cerita, temuan nelayan diduga kuat bukan keramik biasa, tapi kepingan dari harta karun melimpah. Setelahnya, dilakukan proyek pencarian oleh perusahaan swasta atas izin pemerintah. Dari sini diketahui, di titik temuan nelayan, terdapat harta karun melimpah yang berasal dari kapal karam dengan total sangat fantastis. Kapal karam di Cirebon terdapat 314.171 keramik yang terdiri dari porselen, piring, mangkuk, dan sebagainya. Tulis peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional, Eka Asih, dalam Keramik Muatan Kapal Karam Cirebon, 2000. Secara spesifik, peneliti Michael S. Krzemnik, DKK, dalam Radiocarbon Age Dating of 1,000-Year-Old Pearls from the Cirebon Shipwreck, 2017, menyebut di kapal karam tersebut terdapat 12.000 mutiara bernilai tinggi, ribuan permata, dan emas. Situs berita detik.com, 3 April 2012, mewartakan seluruh temuan tersebut ditaksir mencapai 720 juta rupiah. Harta karun Cina di Laut RI. Terlepas dari seberapa fantastis, temuan nelayan kelak menjadi penemuan harta karun arkeologi bawah laut terbesar pada awal abad ke-21. Diketahui, seluruh temuan keramik berasal dari Cina, tepatnya era dinasti Tang sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Kala itu, Cina era dinasti Tang menjadikan keramik sebagai komoditas serupa harta karun bernilai tinggi. Negeri tirai bambu banyak melakukan pengiriman melalui kapal laut ke India sebagai salah satu pusat perdagangan dunia. Biasanya rute melewati Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia. Tapi, kapal angkut yang tenggelam di perairan Cirebon itu bukan spesifik berasal dari Arab atau Cina. Mengacu pada riset Eka Asih, kapal berasal dari wilayah Nusantara atau Indonesia sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekonstruksi arkeolog yang membandingkan antara temuan keramik di Cirebon dengan di Sumatera Selatan, Sumsel. Hasilnya menunjukkan temuan keramik di Cirebon sama seperti temuan keramik di Kesultanan Palembang. Pada waktu sezaman, saat dinasti Tang memperdagangkan keramik, Kerajaan Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaan, aktivitas ekonominya terbilang tinggi, bahkan diyakini sudah menjangkau Cina. Tak heran, di sana juga terdapat temuan-temuan serupa yang bisa menyingkap tabir temuan harta karun di Cirebon. Dari sini diketahui, kapal tersebut diklaim mengangkut keramik Cina yang diperdagangkan di Sumsel menuju pantai utara Jawa di bagian timur. Sayang, di perairan Cirebon, kapal tersebut karam bersama ribuan harta karun yang dibawa. Semua itu lantas tenggelam begitu saja di dasar laut sampai akhirnya ditemukan oleh nelayan pada 2003. Kini, peristiwa harta karun itu dikenal sejarah sebagai Cirebon Wreck